para pemirsa YouTube Surya KS dimanapun berada, dan saudara-saudara sebangsa setanah air. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salum, rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat seger waras, saya main menentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih piloso saking kersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Kami informasikan pada sedulur-sedulur semua yang mungkin mempunyai masalah berat, masalah yang urgent sekali, yang sifatnya krusial, dan keadaan yang mungkin begitu menekan, menghimpit panjenengan selama ini, yang berhubungan dengan rezeki, keberuntungan, kesehatan ya, terutama 3 hal itu, rezeki, keberuntungan, kesehatan, yang selama ini panjenengan rasakan selalu menjadi orang yang selalu dirundung kesialan, dirundung musibah, masalah, selalu tersandung, terantuk masalah, berbagai macam masalah, bahkan merasa ada orang-orang yang mengganggu, yang menipu, yang membohongi. Panjenengan yang merasa selama ini menjadi orang yang selalu kena tipu, dirundung sial, dan mungkin sudah pernah mendengar tentang informasi agenda pelukatan khususnya di Sendang Kapitodaren, namun selama ini ingin serta ikut pelukatan tetapi panjenengan terkendala oleh waktu. Ini saya meluangkan waktu bagi panjenengan semua. Saya akan mengabdikan tenaga, pikiran, dan waktu saya untuk membantu panjenengan, dan saya akan menyediakan waktu khusus yang nanti bisa dibicarakan bersama kira-kira kapan panjenengan bisa melaksanakan ini, dan tentunya ini tidak bersifat umum tapi ini bersifat khusus, jadi bisa dibilang ini acara pelukatan di Sendang Kapitodaren tapi sifatnya itu privat atau privacy. Jadi panjenengan yang ingin melaksanakan ritual upacara dan pelukatan di Sendang Kapitodaren tetapi waktunya sangat terbatas atau kesulitan untuk mengatur waktu, maka kami menyediakan acara secara privasi, secara khusus. Kita bisa membicarakan terlebih dahulu ya, kapan waktunya panjenengan bisa melaksanakan. Nanti saya akan mencoba untuk menyesuaikan. Kalau kebetulan nanti waktu yang panjenengan sepakati yang sekiranya bisa melaksanakan, tetapi giliran saya pribadi yang sudah ada agenda yang lain, nanti kita bicarakan sampai kita mendapatkan titik temu di hari yang bisa kita laksanakan. Dan karena sifatnya private atau pribadi ya, ini monggo terserah panjenengan. Jadi panjenengan mau seorang diri atau mau mengajak saudara atau teman, misalnya berdua, bertiga, atau berempat, dengan waktu yang panjenengan sendiri yang mengaturnya, monggo silahkan. Saya bisa menyesuaikan, cuman ini permasalahannya ya mungkin dari segi biaya agak lebih banyak ya, karena kalau kita bisa bareng-bareng 15 orang, 20 orang, atau 10 orang itu setidaknya seperti biaya transportasi bisa ditekan karena bisa ditanggung bersama, dan biaya uborambe yang lain yang bisa untuk bersama itu bisa ditekan. Cuman kalau secara pribadi, jadi ya tetap saja satu orang ini ya menanggung semua uborambe yang memang cukup banyak untuk acara pelukatan di Sendang Kapitodaren ini. Jadi mungkin dari segi biaya yang nanti agak berbeda, dan saya mohon maaf juga, berharap panjenengan memaklumi semua ini karena sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita menekan biaya itu supaya tidak memberatkan panjenengan, karena saya tetap kembali ke prinsip saya bahwa urip kudu murup, hidup harus berdharma. Saya juga tidak mau untuk mengambil keuntungan ya, ini bukan bisnis, tetapi juga agar sama-sama rasanya enak, tidak ada beban mental, ya panjenengan yang menanggung biaya operasional semua ini. Jadi saya akan mengeluarkan tenaga, pikiran, dan mungkin kemampuan spiritual saya, dan panjenengan yang mengeluarkan biaya untuk operasional semua itu. Dan memang pada intinya kalau dalam ritual atau spiritual seperti ini, terutama berhubungan dengan orang-orang yang sakit, yang kesulitan, dan segala macam, itu memang akan lebih tijab, lebih manjur kalau panjenengan tidak berhutang apapun kepada saya yang membantu panjenengan. Ini maksudnya ya misalnya ya kadang memang selama ini saya membantu orang-orang yang memang harus saya tolong dengan cara memandikan di Sendang Kapitodaren dan tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, tapi ya ternyata efeknya tidak sebagus atau tidak sebesar kalau panjenengan sendiri yang menanggung biaya. Karena kalau saya yang mengeluarkan biaya, saya sifatnya
hanya membantu 100%, ya sama saja yang saya bantu itu nanti berhutang budi, berhutang jasa kepada saya. Itu yang kemudian akan mengurangi efektivitas dari upacara pelukatan seperti ini. Dalam prinsip dan spiritual Jawa itu kan hidup harus berdharma, tangan harus selalu di atas memberi, ya sebisa mungkin tangan kita jangan nyadong di bawah, kita jangan menerima dharma dari orang lain sebisa mungkin. Kalau bisa menghindari jangan, tapi kalau memang tidak bisa menghindari ya tidak apa-apa, karena itu sudah suatu kewajaran dalam kehidupan ini, ada tolong menolong. Kadang kita menolong orang, kadang kita ditolong orang, tetapi khusus dalam upaya menempuh laku spiritual atau upacara dan ritual, usahakan kita ini jangan berhutang kepada orang yang menolong kita. Saya pun dulu waktu masih remaja ketika ditolong orang untuk melaksanakan suatu ritual khusus, saya juga sudah memahami hal ini. Saya tidak mau berhutang apapun, termasuk berhutang tenaga, pikiran, jasa, apalagi berhutang uang kepada orang yang menolong saya, karena itu nanti tidak efektif bagi saya pribadi, tapi tidak akan mengurangi dharma bagi yang menolong. Maka ibaratnya begini, ketika kita mau mengobati orang, kadang ada satu syarat secara gaib, ini ada semacam pralampito, perlambang atau semacam bisikan bahwa saya harus makan rezeki orang yang saya tolong itu, sebagai syarat atau untuk syarat agar supaya orang yang kita tolong itu tidak berhutang budi atau berhutang dharma kepada saya. Karena ternyata sakitnya seseorang itu ada hubungannya dengan hukum karma, atau mungkin perbuatan yang pernah dilakukan sengaja maupun tidak sehingga menimbulkan akibat dia menjadi sakit. Nah, dengan demikian kan dia sakit karena hutang, entah itu hutang budi baik, budi pekerti, tetapi itu sudah terlupakan karena waktunya sudah lama, dan selain lupa atau mungkin malah sengaja untuk dilupakan, jadi ada niat tidak mau mengembalikan hutang. Maka bagi saya pribadi pun sebisa mungkin, walaupun agak lambat atau tertunda, kalau kami memiliki hutang terutama uang, ya harus saya kembalikan walaupun memakan waktu agak lama, ya karena situasi dan kondisi. Tapi jangan pernah kita ini punya niat untuk ngemplang, karena tetap itu nanti akan ada hukum karmanya. Jadi termasuk dalam upacara dan laku ritual dimanapun panjenengan berada, itu juga seyogyanya prinsip seperti ini harus selalu diingat. Ketika Anda yang membutuhkan pertolongan, maka jangan pernah Anda itu merasa menikmati dan senang sekali ketika dibantu orang lain secara gratis. Karena apa? Ya mungkin pertolongan itu akan ada efek, tapi hanya jangka waktu pendek atau spontan saja. Tapi untuk selanjutnya, ya nanti akan kembali lagi Anda mengalami kesulitan. Karena apa? Ya yang dibutuhkan orang itu kan sebenarnya dharma dalam kehidupan ini. Orang sakit kalau mau sehat, ya perbanyaklah dharma. Orang menderita kalau mau keluar dari penderitaan, ya perbanyaklah dharma. Dharma itu ya menolong orang lain, ya berguna hidupnya untuk seluruh makhluk hidup. Baik itu melalui hati dengan cara mendoakan, dengan cara menebarkan welas asih, atau dengan ucapan, mengeluarkan ucapan yang menenteramkan, ucapan yang membuat bahagia, bersemangat, ucapan yang berisi nasihat-nasihat dan suara-suara yang nyaman untuk didengarkan, tidak menyakiti hati. Dan lebih dari itu melalui pikiran kita gunakan untuk memberikan iguh partikel, saran atau ilmu kepada orang lain supaya bisa keluar dari kesulitan. Namun dari hati, ucapan maupun pikiran itu ada dharma yang lebih berat, yaitu dharma berupa tenaga. Tenaga ini kan harus menggunakan modal. Modalnya berupa apa? Uang. Kita punya tenaga itu butuh makan, butuh minum. Makan dan minum itu butuh biaya. Apakah itu sudah merupakan puncak dari dharma kita? Oh, ada yang lebih tinggi lagi levelnya. Tidak hanya sebatas berdharma menggunakan tenaga, tetapi kita juga menggunakan apa? Harta. Itulah level tertinggi ketika manusia ini melakukan dharma, ya dengan mendharmakan tenaganya, mendharmakan hartanya agar bermanfaat untuk kehidupan ini. Jadi itu komplit. Dharma seperti itu bisa meliputi tadi hati, ucapan, pikiran, tindakan, dan harta. Jadi 4 atau 5 elemen ini sangat kita butuhkan, sinkronitas, kekompakan, kebersamaan dalam melaksanakan dharma. Itu akan menjadi dharma yang sempurna, ya.
Karena dengan dimulai dari hati, welas asih, menebarkan welas asih melalui pancaran nurani kita, juga itu akan menebarkan ketulusan. Ya, jadi ketulusan itu akan otomatis ikut terbawa serta ketika kita mampu menebarkan welas asih pada seluruh kehidupan ini untuk berdharma. Jadi disitulah kenapa tadi saya katakan bahwa ketika kita melakukan ritual, melakukan upacara tertentu, tidak boleh berhutang budi atau berhutang jasa sebisa mungkin ya. Walaupun mungkin itu tidak bisa dihindari, tetapi setidaknya tidak berhutang harta benda, tidak berhutang jasa. Oleh sebab itu, saya pun ketika minta tolong ke orang, saya pasti selalu memberikan apresiasi itu berupa apa? Ya berupa kebaikan, berupa uang dan lain-lain. Itu biasa, karena apa? Saya nggak mau berhutang budi pada orang lain. Sebisa mungkin saya lakukan seperti itu supaya orang tersebut ketika menolong saya ya efektif sekali. Tapi kalau saya masih berhutang budi pada orang yang menolong, itu kadar keberhasilannya juga akan tidak sebagus kalau saya juga mengganti atas semua kebutuhan yang saya perlukan tadi. Karena kan upacara ritual itu kan ada banyak uborambe dan lain-lain yang itu semua merupakan sesuatu yang kita butuhkan. Itu jangan sampai dicukupi oleh yang menolong kita, yang memandu kita. Jadi prinsipnya seperti itu. Prinsip ini saya lakoni sendiri, saya terapkan dalam kehidupan saya pribadi, dan juga saya informasikan kepada sedulur semua supaya menambah pengetahuan, menambah literasi, referensi bagaimana supaya kita ini lebih efektif meraih kesuksesan hidup. Dan ini sebagai akhir dari video ini, kembali saya sampaikan pada sedulur-sedulur semua yang merasa memang urgent dari ketiga masalah tadi yang berhubungan dengan rezeki, keberuntungan, kesehatan ya, atau punya proyek-proyek besar, punya bisnis yang besar, tetapi setiap kali pekerjaan itu sudah di depan mata, tiba-tiba lepas, tiba-tiba loss, tidak tahu juntrungnya, seringkali mengalami kegagalan. Segala sesuatu yang sudah di depan mata tiba-tiba lepas. Nah, jika panjenengan juga mengalami hal seperti itu, boleh saya bimbing untuk melakukan ritual pelukatan di Sendang Kawitodaren ini. Dan waktunya terserah panjenengan, boleh pagi hari, siang, sore, maupun malam atau tengah malam tidak masalah. Yang penting kita sepakati waktunya, jam berapa, kapan kita laksanakan. Nanti semua uborambe akan saya siapkan. Saya akan menghubungi Bapak Juru Kunci di sini untuk mengkondisikan tempat ini, dan segala persiapan nanti akan kita siapkan semua, termasuk kendaraan nanti akan saya siapkan juga untuk panjenengan. Jadi monggo, saya tidak membatasi hanya 1 orang, 2 orang. Monggo bisa sesuai dengan kapasitas mobil saya, bisa 10 atau 12 orang. Tetapi ini sifatnya yaitu tadi private atau privasi. Jadi tidak bedanya dengan yang reguler. Kalau reguler itu kan tanggal waktunya sudah saya tetapkan dan jumlahnya peserta tetap saya batasi. Tetapi kalau private itu ya tanggal kapan, waktunya jam berapa, monggo panjenengan yang mengatur sendiri, nanti saya yang akan membantu mempersiapkan semua. Dan panjenengan misalnya membuat satu grup, satu kelompok terdiri dari 2 orang, 3 orang, 5 orang dan lebih, maksimal 12 orang ya, maksimal 12 orang. Itu tentu akan menjadi lebih ringan biayanya. Untuk biaya mungkin nanti bisa kita bicarakan secara terbuka saja. Saya juga tidak mau terlalu membebani panjenengan. Saya tetap niatnya untuk meringankan beban hidup panjenengan. Cuma bedanya dengan reguler, nanti tidak ada pelatihan olah nafas, tidak ada pelatihan meditasi, tidak ada acara ngopi bareng. Jadi nanti tetap kita langsung to the point saja, mungkin dari rumah saya atau bisa panjenengan kumpul di hotel mana, nanti saya jemput langsung menuju lokasi, selesai langsung kembali ke hotel atau kembali ke base camp di mana panjenengan tentukan sebelumnya. Monggo, kalau memang panjenengan dari luar kota, misalnya dari sekitar Jawa Tengah atau mana, misalnya mau dijemput sekalian Romo pakai kendaraan Romo, boleh, nanti tinggal kita bicarakan saja. Jadi saya lebih fleksibel untuk mempersiapkan semua itu, dan bisa dilaksanakan kapanpun selain hari Lebaran ya. Kalau hari Lebaran ya kita hormati lah, tapi maksud saya bisa dilaksanakan selama bulan puasa ini, mau siang, pagi, sore atau malam, terserah, monggo. Saya ikut saja jadwal waktu luang panjenengan semua ya.
mengenai biaya dan ubur rampi yang lain, nanti monggo silahkan diklik saja link WhatsApp yang ada di bawah video ini atau WhatsApp admin Surya KKS, nanti bisa langsung bicara dengan Romo ya, nanti kita bicarakan langsung. Ini ngaten mawon, semoga tetap semangat, sehat, ayam-ayam tentrem, wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersane Gusti, sura diraja ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi, jaya-jaya wijayanti.